Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi yusbihu ni'amahu mutabbil qadri wa muqil qulub. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Salam hormat dan ta'zim kepada para hadirin, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah. Rezeki bukan hanya berupa harta, tapi juga berupa kesehatan. Dan dengan kesehatan itu, alhamdulillah, kaki masih dapat melangkah, tangan masih dapat mengayuh, dan sebagian saudara-saudara kita pada malam hari ini banyak pula yang menyesal karena tak bisa bersama dengan kita. Mereka sakit terberkabung di ruang ICU, sayup-sayup suara orang masuk ke dalam telinga. Nyawa masih berada di dalam jasad, tapi badan tak bisa bangkit, tak bisa lagi bangun dari tempat tidur karena nikmat sehatnya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Salawat dan salam yang selalu kita ucapkan pas bulan Syawal ini, Syawal itu juga dikatakan satu sholawat, yaitu bulannya waktu yang paling utama untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat itu bukan untuk memberikan syafaat, tapi sebagai wujud takdim kita, sebagai wujud mengagungkan kita, memuliakannya atas segala pengorbanan, atas segala perjuangan beliau Rasulullah, sehingga kita pada malam hari ini sampai pada detik ini kita masih bisa dalam keadaan iman dan Islam. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini yaitu pentingnya mendirikan sholat 5 waktu dan pentingnya berjamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina amanu", sesungguhnya orang-orang yang beriman. Jadi konteks ayat ini adalah kepada orang-orang yang beriman. Beriman dalam arti dia percaya kepada apa yang difirmankan oleh Allah, dia percaya kepada apa yang diperintahkan Allah. Begitu juga dia percaya dengan apa yang dikhabarkan, apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bima ja'ahu, tidak hanya percaya kepada
mampu untuk beramal yang soleh, beramal yang baik, menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terpenting. Dengan apakah itu? Tiada lain yaitu dengan sholat, untuk mempererat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya sholat itu bukan hanya niat, bukan hanya berdiri, takbir, iktidal, rukuk, sujud dan salam. Tapi di balik sholat itu adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Lalu bagaimana ketika kita melaksanakan sholat dawaim, istiqomah, siang, maupun malam, yaitu sholat 5 waktu, ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnah lainnya, tapi kemungkaran itu masih saja ada pada diri kita. Itu bukanlah Al-Quran yang salah, bukanlah sholat itu yang salah, bukanlah Allah yang berfirman itu yang salah, bukanlah Rasulullah yang salah, tapi manusianya. Sama kita dengan minum obat. Kita membeli obat yang mahal, yang kejutaan, harga ratusan ribu, bahkan puluhan juta, barang impor dari luar negeri, tapi sedikit pun obat itu tak menurunkan gula darah. Bukan obatnya yang tidak manjur, tapi orangnya yang minum obat itu yang tidak mau mengikuti aturan pakai. Jadi kesehatan itu bukan hanya dengan obat, tapi juga harus mentaati, mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh dokter tersebut. Kembali kepada sholat, kenapa sholat itu tidak bisa membuat kita mencegah, tidak bisa mencegah kekejian yang ada pada diri kita? Kenapa sholat itu tidak bisa mencegah kemungkaran pada diri kita? Kita tak pernah bertanya itu. Jarang sekali kita berpikir sejauh itu. Sebagian mereka melaksanakan sholat itu hanya untuk menggugurkan kewajiban. Sebagian pula hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dekat dia dengan Allah, pasti Allah mendekatinya ketika dia itu sujud. Tapi dia tidak menjaga hubungan dengan sesama, artinya tidak dijaga hubungannya dengan sesama manusia. Itu artinya sholat itu akan sia-sia. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan perintah-perintahnya, dan perintahnya itu terbagi menjadi dua. Satu, ingatlah kepada Allah, kemudian jagalah hubungan antara sesama manusia. Baik hubungannya dengan Allah, tapi tak baik dengan manusia. Itu namanya tidak ada kesempurnaan. Dalam firman Allah, waqamus shalah, dirikanlah sholat. Artinya jagalah hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat. Sholat ini adalah merupakan intisari dari segala amal perbuatan. Sebagaimana Rasulullah katakan, segala amal ibadah itu tidak akan diterima sebelum sholatnya itu baik. Wa'atuz zakah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'atuz zakah. Setelah kau dirikan sholat, kau perbaiki hubungan denganku, kau perbaiki hubungan dengan Allah, wa'atuz zakah. Kemudian kalian bayarlah zakat. Itu artinya
dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkasih sayang kepada sesama. Apakah sholat itu bisa mencegah perbuatan kita ketika kita itu benci kepada sesama, ketika kita itu iri, dengki kepada sesama? Jelas, karena ketika sholat kita menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, yang mana Bismillah termasuk ayat daripada surat Al-Fatihah, yang artinya bahwa Allah itu Maha Kasih, Allah itu Maha Sayang. Buktinya mana? Tak sholat tidak tetap hidup, tak bahkan tak mengakui Allah sebagai Tuhan pun, kita tetap diberikan rezeki yang banyak, diberi harta yang berlimpah, diberi setiap janji, tak perlu satu tambah lagi jadi dua. Padahal dia tak mengenal Allah, tak tahu siapa pemilik bumi yang diinjak itu. Tapi Allah tetap Maha Kasih, Maha Sayang. Oleh karena itulah ketika kita dalam sholat mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu artinya kita yang mengakui, meyakini, lahiriah, batiniah kita meyakini bahwa Allah Maha Kasih, Maha Sayang. Oleh karena itulah, dengan keyakinan itu artinya kita itu hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholati, sholatku, wa nusuki, dan juga segala amal ibadahku, wa mahyaya, wa mamati, hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin, itu hanya milik Allah. Itu kita akui dengan sesadar-sadarnya. Tapi mengapa ketika di luar sholat hilang kita kasih sayang kita kepada sesama, kasih sayang kita kepada diri? Ketika tangan ingin memukul, akal dan hati tak pernah melarang. Ketika mulut ingin mengatakan tidak baik, ketika mulut ingin berkata tak baik kepada sesama, akal dan pikirannya, hatinya tak pernah mencegah perbuatan mulut tersebut. Oleh karena itulah pada awal bahwa sholat itu adalah mencegah perbuatan benci dan mungkar. Selain daripada itu, karena ini di akhir bulan Sya'ban itu bulan dikatakan syahrus sholawat, yaitu bulannya bersolawat. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan menurunkan ayat yang berbunyi Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu diturunkan di bulan Sya'ban ini. Maka dianjurkan oleh Rasulullah kita memperbanyak sholawat di bulan Sya'ban ini. Ruwiya an-Nabi alaihi salatu wassalam annahu kana jalisan fil masjid. Satu buah riwayat hadis annahu kana wa Rasulullah itu majlis jalisan fil masjid, kala itu beliau duduk di dalam masjid. Setelah sholat beliau duduk. Pada fala alaihi sya'abun, tak lama beliau duduk, kemudian datanglah seorang pemuda. Fa'adzamahu wa ajlasahu bi jambihi Abi Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah mempersilahkan dia duduk di dekatnya, paling dekat, jauh lebih dekat daripada sahabatnya Abu Bakar. Summa qala Nabi alaihi salatu wassalam
Kemudian Rasulullah menyampaikan, memberitahu kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa saya menduduk mempersilahkan pemuda ini duduk lebih dekat daripada engkau? Innama ajlastuhu a'la minka, karena aku dudukkan dia itu jauh lebih dekat daripada engkau. Li'annahu laysa fid dunya, karena orang ini, karena anak muda ini laysa fid dunya, dia tidak ada yang melebihi anak muda ini di dunia ini. Banyak yang bersoal kepada aku, kata Rasulullah SAW, yang didudukkan lebih dekat dari Rasulullah. Sahabat Abu Bakar dekat kepada Rasulullah, tapi ada yang lebih dekat lagi, bahkan didekatkan oleh Rasulullah kepadanya, yaitu orang-orang yang bersalawat kepada Rasulullah SAW. Tak peduli dia siapa, tak peduli dia keturunan kiai, tak peduli dia ustaz, tak peduli dia orang miskin atau kaya. Ketika dia banyak bersalawat kepada Rasulullah, maka dialah yang paling dekat kepada Rasulullah SAW. Ketika seseorang itu mempermasalahkan nasab, itu tidak ada kerja tidak ada lagi, dan ngajinya tidak terlalu banyak. Yang dipermasalahkan itu hanyalah nasab. Bahkan jelas surga itu tak menuliskan nasab, tak menuliskan dia siapa, tidak ada. Yang dituliskan dalam Al-Quran, siapa yang dekat kepada aku, maka dekat kepada Allah. Begitu juga Rasulullah, tak peduli dia sahabatku, asistenku, orang terdekatku, tapi dia jauh lebih banyak berselawat daripada sahabatku, maka dia dekat dengan Rasulullah SAW. Semoga kita semua pada malam hari ini diberikan hidayah. Artinya kita mohon hidayah, petunjuk kepada Allah, meminta taufik, meminta tuntunan. Kenapa kita harus meminta hidayah? Kenapa kita harus meminta taufik? Padahal kita bisa berbuat tanpa hidayah. Menurut kita itu sebagai bukti bahwa kita itu seorang hamba yang lemah. Ketika orang itu menampakkan kelemahannya kepada Allah, ketika seseorang itu menampakkan kehinaannya kepada Allah, dia tempelkan anggota yang mulia, keningnya yang mulia, dia tempelkan ke tanah, dia tempelkan ke tempat yang diinjak oleh kaki, maka disitulah letak mulianya orang tersebut. Bukan orang yang tinggi, bukan orang yang sehat, bukan orang yang berpangkat berkuasa. Ini hal urusan ibadah, ini hal urusan dengan Allah dan Rasulnya. Dan itu kenapa demikian? Karena itu tidak ada artinya. Itu sudah menciptakan kapanpun mama pilih bisa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita itu tidak boleh mementingkan dan tidak boleh lebih memuliakan daripada amal ibadah ketimbang urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Logikanya ketika kita dekat dengan seorang berkuasa, orang yang berkuasa siapapun dia, raja, presiden siapapun, ketika kita mampu menjaga hubungan kita dengan orang tersebut, dengan raja penguasa tersebut, tidak perlu kita minta, dia pasti akan mencari tahu siapa anak ini, anak siapa, rumahnya di mana, anaknya berapa, istrinya berapa. Baik benar dengan saya ini, melebihi anak buah saya yang ada. Dia pasti dikirim, dipakai, akan difasilitasi oleh orang itu. Karena hubungan itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala baik, dengan Rasul
baik, maka dia pantas diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tak perlu hadiah, saya tak perlu surga, saya tak perlu pahala. Lebih bagus itu derajatnya paling tinggi bila di hadapan Allah, karena dia hanya beribadah karena Allah, bukan karena surganya Allah, bukan karena apa-apa. Meskipun kita tak mau, ketika kita yang beramal dengan ikhlas, pasti Allah sediakan yang namanya surga. Jadi hati-hati ketika kita berniat dalam ibadah, jangan sampai kita hanya semata-mata mengharapkan surganya Allah. Begitu juga urusan kita dengan manusia, jangan hanya semata-mata kita ingin menjadi bakat yang tinggi, lantas kita membuat duka kepada dia, itu tak layak. Dampaknya itu akan menyedihkan. Paksa dia ingin jadi polisi, ingin jadi apa, ingin jadi apa, ingin ada di asistennya, asisten 1, asisten 2. Sekali jadi kalau semau-mau dimakmurkan, karena awalnya sudah salah. Sekali diberi tidak mampu untuk mengamalkan. Apa selawat rahasia anak muda tadi yang beliau ini yang duduk lebih dekat daripada Abu Bakar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selawat yang dibaca kepada Rasulullah. Fa innahu yaqulu kullu ghadatin wa ashiyah. Kau jangan iri, kau jangan benci, kau jangan heran, karena anak muda itu setiap sore, setiap pagi dan sore dia selalu berselawat kepadaku. Apa selawat yang dibaca? Allahumma sholli ala Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi wa sholli ala Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi wa sholli ala Muhammadin kama uhibbu an yusalli alaihi wa sholli ala Muhammadin kama amartana bis-sholati alaihi wa sholli ala Muhammadin kama yanbaghi sholawatu alaihi wa lidzalika ajlastuhu a'la minkah. Itulah sholawat yang dibaca. Oleh karena itulah saya itu mendudukkan anak muda tersebut jauh lebih dekat daripada engkau wahai Abu Bakar. Semoga kita semua pada malam hari ini ya Allah memberikan kekuatan dan taufik untuk bisa ikhlas berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad. Macam-macam selawat itu, ada yang kuat, ada yang juga, ada yang sedang. Sallallahu alaihi Muhammad Hujani, sallallahu ala sayyidina Muhammad benar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad bagus. Jadi sholawat itu tidak ada yang salah. Bahkan saking pentingnya sholawat itu dilakukan dengan riya itu masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat, kalau kita beramal baik, dilakukan dengan riya, dilakukan ingin dipuja, dipuji oleh sesama, maka yang didapat itu adalah berkah Allah. Tapi kalau sholawat dia kepada Allah dengan niat riya, ingin dipuji, tetap oleh Allah diterima. Hakim afdalnya sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bersabda sholawat kepada satu kali, Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Saya tak minta balasan 10 kali, saya hanya minta rezeki yang banyak, saya hanya minta keluarga, makanlah semuanya bahagia, saya ingin harta yang banyak, niatkan dalam hati, ya Allah, aku berselawat kepada Rasulullah, semoga dengan kuasamu
jam, 1 menit saja pernah salah, akui semuanya. Rasulullah saja mengakui, merasa hina di hadapan Allah. Kenapa? Buktinya apa? Rasulullah SAW menyentuhkan keniknya ke lantai. Rasulullah duduk tidak di karpet, tidak di marmer. Rasulullah duduk di tanah, di pasir, menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak sanggup ya Allah untuk menanggung, memikul beban yang aku. Andai kata engkau tak menanggung, andai kata engkau tak meridhoi, sedetik pun saya tak akan mampu menanggung, memikul beban ini ya Allah. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi letak muliaannya kita, letak kita itu di mana? Letak kita itu didekati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita itu sedang sujud menghinakan diri, disitulah letak Allah dekat kepada diri kita, dan kita pun mendekatkan diri kepada Allah. Bukan kita yang mendekatkan diri kepada Allah, bukan jasad kita yang dekat dengan Allah, tapi hati kita lah yang dekat, berusaha dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau diri kita mendekatkan diri kepada Allah, mustahil. Kenapa demikian? Ini jasad kita ini baru, tidak dekat, tidak suci. Oleh karena itulah di dalam salat itu kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ya Allah, hanya Engkau maha suci, Engkau ya Allah dengan segala pujian. Disucikan Allah. Begitu luar biasanya tawaduknya kita kepada Allah, luar biasanya kita mengagungkan Allah, membesarkan nama Allah, hingga kita yang merasa mendekatkan, yang pernah merasa pikiran hati itu merasa mendekatkan diri kepada Allah, bukan diri, bukan jasad itu ini yang dekat dengan Allah, tapi hati itu yang harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, wasjud waqtarib. Sujudlah wahai Muhammad, waqtarib, dekatlah kepada Allah. Jadi dekatnya itu jangan dibayangkan Allah itu berada di hadapan kita, berada di dalam kita. Kita harus merasa itu tak pantas bagi diri kita, karena kita ini orang makhluk yang penuh kekurangan, kesalahan, kekeliruan. Itu harus kita akui. Sehebat apapun diri kita, itu harus kita akui. Semulia apapun diri kita, sebanyak apapun kekuasaannya, seluas apapun kekuasaannya, di hadapan Allah, di dalam hati, amaliyah perbuatan hati kita harus selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan Allah pada kita, umat manusia bukan hamba. Karena yang mendapat jabatan tertinggi hamba itu hanya Rasulullah SAW. Jadi jabatan yang tertinggi bagi Allah itu bukan kekuasaan, bukan banyaknya harta, bukan banyaknya, bukan tinggi pangkatnya, bukan kekuasaannya. Orang mulia itu bukan karena harta, orang mulia itu bukan karena pangkat dan jabatannya, orang yang mulia itu bukan karena banyak luas kekuasaannya, tapi orang yang paling mulia adalah inna akramakum indallahi atqakum, yaitu orang-orang yang paling takwa kepada Allah, orang-orang yang paling takut kepada Allah, orang-orang yang rasa takutnya itu telah dihabiskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang mulia. Kenapa berkata, kenapa berbicara? Pangkat semuanya itu tidak dianggap mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berpikir sejenak. 5
tahun dia mulia, 10 tahun dia dipuja, dipuji oleh masyarakat. Ketika dia mati, apa yang membawa musnah semua. Kenapa Allah memuliakan orang yang hanya banyak harta, yang hanya tinggi pangkatnya, itu kan dunia. Oleh karena itulah yang mendapat titel tertinggi itu adalah abdul. Fakuli fi ibadati wa jannati. Artinya seorang hamba itulah yang paling tinggi pangkatnya. Ketika kita mencapai kepada tingkat seorang hamba, maka barulah kita fakuli jannati, barulah masuklah engkau kepada surga ya Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jabatan yang tertinggi itu adalah budak menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan penghambaan kita kepada Allah, dengan melalui salat tersebut, maka hilanglah semua kekejian dan kekurangan pada diri kita. Bukan tak baik dalam dunia. Kalau begitu dunia itu tidak ada arti, siapa yang bilang? Lebih penting daripada akhirat dunia itu. Kenapa demikian? Orang yang mati pun kita didoakan agar dia tenang, agar dia bisa kembali kepada alam dunia. Rabbana basarna ya Allah, maka telah melihat azab. Wasami'na, telinga telah mendengarkan suara jeritan petikan dari dalam neraka. Farjina ya Allah, kembalikanlah kami ke alam dunia, walaupun semenit, walaupun sedetik, amal solehah, kami akan beramal soleh. Kami yakin seyakin-yakinnya. Artinya dunia itu penting. Jadi kita ini harus bisa menyulap dunia ini menjadi ibadah. Ingin menjadi dokter, silakan niati dengan beribadah. Sebagai dokter itu adalah beribadah. Ingin menjadi presiden, ibadah, niati ibadah kepada Allah sebagai hamba Allah. Semakin banyak cita-cita orang itu, semakin banyak harta yang dia miliki, semakin banyak cabang-cabang perusahaan yang dia miliki, itu membuktikan bahwa dia itu butuh makan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak orang itu ingin bekerja, ingin buka cabang perusahaan di mana-mana, itu buktinya kalau dia itu butuh kepada Allah, takut mati, takut bangkrut dia. Itu kan bukti, tapi tidak. Sebagian itu menyatakan saya banyak uang, duit banyak, mobilan, hujan itu saya tua, mobilan, kuasa bisa. Kita tunjuk sana, tunjuk sini. Begitu sakit gigi, punya uang jangankan 1 jangankan 100.000, 200.000, 1 miliar sekalipun tidak akan ada artinya, tidak akan bisa menyembuhkan uang sakit gigi. Saya pernah sakit gigi, Pak, pegang duit banyak 500.000, sekali dijabut, lepas dijabut itu berminggu-minggu baru sembuh, tak tahu wilayah, kadang musibah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kajian kita pada malam hari ini itu saja. Banyak semoga kita diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata pada malam hari ini, selembar daun memang tak mampu untuk hidupi, namun bila nempel di mata maka tertutuplah bumi itu. Jika pikiran buruk masih menempel di hati, maka semua kebaikan tak akan terlihat. Allahumma taufiq wa bittariq sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala